Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavo Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelumnya mari pemirsa Klavos kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami akan siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Kami bersyukur Engkau terus ada bersama-sama dengan kami lewat bagian-bagian kebenaran firman Tuhan yang terus memberkati kami dan terus membawa kami hidup semakin mengenal Tuhan. Inilah kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Sekali lagi saya baca untuk kita, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hidup yang kita jalani ini adalah sebuah pilihan. Artinya, saudara mau diberkati atau tidak, itu ada pada hidup saudara, itu ada pada pilihan saudara. Kalau saudara mau untuk hidupmu diberkati Tuhan, maka engkau harus memilih yang baik dan benar. Jika engkau mau perjalanan hidupmu itu tidak diberkati Tuhan, ya terserah pilihan apa yang engkau pilih. Jadi hidup itu merupakan satu pilihan. Firman Tuhan berkata bagi kita dalam kitab Yosua, kalau saudara baca dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan begini. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kitab Yosua ini, di mana Yosua diberikan pilihan dari Tuhan. Artinya Yosua dikatakan oleh Tuhan, kalau engkau mau hidupmu beruntung dan berhasil, engkau harus memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah, inilah juga ayat firman Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Kalau kita mau hari-hari hidup kita ini diberkati Tuhan, mari kita hidup merenungkan, mendengar, memperkatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Karena firman Tuhan yang saudara dan saya dengar itu merupakan satu kehidupan Tuhan yang diberikan bagi saudara dan saya. Jadi kalau kita terima firman dalam hidup kita, kita mengambil itu menjadi bagian kehidupan kita, maka saudara, hidup kita pasti akan berubah. Nah, banyak orang Kristen, dia mau hidupnya berubah. Dia mau segala sesuatu yang baik itu dia alami dalam hidupnya. Dia mau pekerjaannya itu baik, rumah tangganya baik, bisnisnya baik, semua yang dia lakukan dia mau yang baik. Tapi persoalannya, dia tidak mau menerima yang baik dari Tuhan, yaitu mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Mungkin sebagian orang akan berkata, loh, saya setiap saat masuk gereja saya dengar firman. Saya katakan bagi saudara, itu bukan yang dimaksudkan bagi kita. Saudara boleh datang ke gereja mendengarkan firman, tapi belum tentu engkau mengambil itu menjadi bagian kehidupanmu. Yang dikatakan bagi kita, yang mau dikatakan bagi kita adalah firman yang kita dengar itu harus kita ambil menjadi bagian kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalamnya, kita berjalan di dalamnya, kita melakukan seperti apa yang kita dengar, maka dikatakan kita akan mengalami kehidupan yang baik. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat. Yesaya pasal 1 ayat 19 tadi mengatakan, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Saudara, janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Mendengar firman, melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita akan menjalani perjalanan kehidupan kita yang akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kalau saudara mau hari-hari hidupmu baik, dengarkanlah firman, lakukanlah apa kata firman dalam hidup saudara. Ini tidak berbicara soal berapa banyak ayat yang saudara hafal. Ini tidak berbicara tentang berapa banyak khotbah yang telah saudara khotbahkan. Tetapi berbicara soal kehidupan yang saudara dengar dari firman Tuhan yang engkau ambil menjadi bagian kehidupanmu. Itu yang membuat hidupmu itu akan berhasil. Ingat saudara, orang yang tidak pernah mendengarkan firman Tuhan dan tidak mau mengambil firman itu dalam kehidupannya, maka pasti orang itu hidupnya penuh dengan masalah. Saya percaya
Engkau pemirsa Klavos, engkau dan saya tidak mau hidup kita ini penuh dengan masalah. Mari kita belajar untuk mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Datang hujan, banjir, badai, rumahnya itu akan kokoh. Tapi orang bodoh, orang yang mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Datang hujan, banjir, badai, rumahnya itu akan hancur dan rubuh berat. Saudara, mau hari-hari hidupmu baik, engkau mau di tengah-tengah tantangan situasi kehidupan yang sulit seperti ini, engkau mau melihat engkau terus berjalan dalam sukacita dan damai sejahtera, belajarlah untuk mendengar dan melakukan apa kata firman Tuhan. Mendengar bukan sekedar mendengar, saudara, tetapi apa yang engkau dengar, pastikan engkau bisa menangkap suara Tuhan di dalamnya. Mintalah Roh Kudus menuntun saudara, karena Roh Kudus akan memampukan kita untuk menangkap suara Tuhan dan melakukan apa kata firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Saya percaya kalau saudara hidup lewat apa yang saya katakan, yaitu kebenaran firman yang saya bagikan bagi saudara di saat ini, benar-benar itu membuat pengertian dalam kehidupanmu, maka hari-hari hidupmu itu akan diberkati Tuhan luar biasa. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau usahakan, semuanya akan dibuat Tuhan berubah, mengalami kehidupan yang lebih baik. Karena setiap orang mengikut Tuhan, hidupnya itu bukan naik turun, tapi hidupnya akan terus naik, dan naik. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kehidupan kita akan terus mau diberkati Tuhan sungguh luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Ajari kami bukan saja mendengar tetapi melakukan apa kata firman-Mu. Ajari kami dapat menangkap setiap suara Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dengan cara kami mendengar, apa yang kami dengar, siapa yang kami dengar, itu akan memampukan kami untuk mengalami suatu kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami dimampukan untuk menangkap setiap kehidupan baru yang Tuhan lepaskan bagi kami, sehingga kami percaya hari-hari hidup kami akan diubah dan hari-hari hidup kami akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman di hari ini. Roh Kudus tolong dan mampukan kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.